Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Al-iman bil istiwa 'alal arsy. Beriman bahwa Allah istiwa 'alal arsy. Menetapkan sifat ini sebagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Ia yang menciptakan arsy. Dan arsy ini satu di antara makhluknya. Dan ia merupakan atap dari seluruh arsy. Dan bersemayamnya Allah di atas arsy dengan bersemayam yang layak bagi keagungan, ya, dan kesempurnaan Allah. Tidaklah menyerupai dan tidaklah, ya, seperti, dan tidak pula ditolak atau dirubah dan tidak ditakwil. Ya, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah merupakan sifat Allah, ya, yang orang-orang Jahmiyah menolaknya. Demikian juga ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah dan ditakwil oleh orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah dan Maturidiyah. Ya, dan juga orang-orang yang suka mentakwil, ya, takwil terhadap ayat-ayat. Nah, perlu kita paham perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok yang lain ketika menerima ayat-ayat Allah. Ahlus Sunnah itu menerimanya. Ya, nah, tidak melakukan takwil, ya, dengan penakwilan yang tidak ada dasarnya. Kenapa? Jika seandainya ayat itu membutuhkan takwil, dengan pasti Nabi SAW akan menjelaskannya. Ya, dan tidak mungkin Allah membiarkan para sahabat tidak paham. Kemudian para sahabat juga tidak akan membiarkan para tabi'in tidak paham. Ya, bagaimana Al-Quran diturunkan dengan tidak dipahami? Jadi seandainya ia butuh takwil dan pentakwilan itu terjadi setelah 200 tahun Nabi tidak ada, ya, kenapa? Karena pada masa Mu'tazilah dan seterusnya. Artinya, ya, seakan Mu'tazilah itu lebih paham, lebih mengerti tafsir dan takwil dari Al-Quran daripada para sahabat dan daripada para tabi'in. Ini kan sesuatu yang, ya, heran kita. Kok bisa? Kok bisa, ya, para sahabat tak paham, tabi'in tak paham, orang yang datang kemudian merasa paham? Tidak mungkin. Ya. Nah, kemungkinan pertanyaan akan muncul lagi. Kenapa Nabi tidak menjelaskannya? Ya, yang lebih fatalnya nanti akan timbul pertanyaan. Apakah Nabi juga tak paham? Jawabannya mustahil. Nabi alaihissalam adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Dan orang yang paling mempraktekkannya. Gak ada seorang pun yang mempraktekkan Al-Quran secara sempurna seperti Nabi SAW. Nah, bagaimana mungkin orang seterusnya mengatakan, atau mereka menuduh Nabi, ya, merahasiakannya, dan rahasia itu baru terbongkar di masa mereka. Ini lebih tak mungkin lagi gitu ya. Terus di mana rahasia Nabi itu disimpan? Kan lebih tak masuk akal lagi itu ya. Nah, jadi cukup kita menerima sebagaimana para sahabat memahami ayat-ayat yang dikatakan mutasyabihat. Padahal ayat itu tidak mutasyabihat. Ayat itu adalah ayat yang muhkamat, yang jelas. Ya. Nah, baik.